Kekongruenan bangun datar. Di sini ada dua mobil. Sini juga ada dua mobil. Kemudian ada dua kursi. Ini juga ada dua kursi ya. Coba kita amati. Ada dua mobil yang berwarna hijau. Dia bentuknya sama. Identik lah ya, kembar. Jadi bentuknya sama. Kemudian ukurannya juga sama. Sedangkan yang B di sini ada untuk yang A ini ada dua gambar mobil yang kongruen. Jadi dua mobil ini disebut kongruen. Sebenarnya apa sih kongruen itu? Nanti kita akan tahu setelah kita mengamati semua gambar-gambar ini. Dan yang kedua, coba perhatikan di sini ada dua mobil. Kalau kita perhatikan bentuknya bagaimana? Iya, bentuknya berbeda. Ukuran juga berbeda. Nah, ini dia dua gambar mobil yang tidak kongruen. Bentuknya beda, warna tidak pengaruh ya. Jadi bentuknya beda, ukurannya juga berbeda. Itu tidak kongruen. Sekarang yang berikutnya ada dua buah kursi di sini. Kursinya sama bentuknya, cuma warnanya saja yang berbeda. Ukurannya sama. Jadi bentuk sama. Ukuran sama. Nah, kalau bentuk dan ukuran sama, ini pasti dia dua kursi ini kongruen. Dua kursi yang kongruen. Sedangkan yang terakhir ini, jadi ya anggap aja ini yang C ya, C, yang ini yang D. Oke, yang di sini ada dua kursi. Bentuknya sama, warna nggak pengaruh, ukurannya beda. Jadi yang ini lebih tinggi daripada yang kedua. Jadi ini bentuknya sama, tapi ukurannya berbeda. Jadi kudu ini merupakan dua kursi yang tidak kongruen. Oke. Jadi dari yang contoh 1 A, B, C, D ini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya kongruen itu apa sih. Nah, selanjutnya kita coba lihat beralih ke bangun datar. Fokus kita kan bangun datar. Ini kan benda ya tadi, benda yang bentuknya sama, ukurannya sama itu kongruen. Sedangkan bentuk yang berbeda, ukurannya juga beda, pasti tidak kongruen. Bentuknya sama tapi ukurannya berbeda juga tidak kongruen. Nah, sekarang kita lihat gambar figura. Gambar figura ini kalau kita amati ukurannya bagaimana? Ini 40, ini 40, 60, 60. Berarti ukurannya sama. Bentuknya sama. Jadi karena ukuran dan bentuknya sama, maka dua figura ini kongruen. Oke, yang terakhir di sini ada juga figura. Tapi di sini ukurannya 40 kali 30, sedangkan di sini 80 kali 40. Berarti ukurannya tidak sama. Kalau bentuknya bagaimana? Bentuknya bagaimana? Bentuknya sama. Bentuknya apa? Persegi panjang ya, sama-sama persegi panjang. Sama juga figura yang pertama tadi, bentuknya sama yaitu persegi panjang. Nah, kita bisa mendefinisikan kongruen itu adalah hubungan antara dua buah bangun datar atau lebih yang bentuk dan ukurannya sama. Nah, di sini ada dua buah bangun datar. Namanya adalah yang ini pertama trapesium, misalnya A, B, C, D. Sedangkan yang kedua itu adalah trapesium K, L, M, N. Nah, dari dua buah bangun trapesium ini, kita bisa menentukan panjang sisi pada trapesium. Sisinya ada apa saja? Sisi itu adalah garis yang menghubungkan antara dua titik, misalkan B ke C, berarti panjang garis BC atau sisi BC.
CD, DA, dan AB. Oke, sedang panjangnya berapa? B ke C 9 cm, C ke D 5 cm, D ke A 6 cm, A ke B berapa? A ke B 4 cm. Oke, selanjutnya adalah trapesium KLMN. Kita perhatikan sisinya ada sisi apa saja? Sisi KL, LM, MN, dan NK. KL-nya 4, L ke M-nya ada 9, M ke N-nya adalah M ke N-nya 5, N ke K-nya 6 cm. Oke, itu tadi panjang sisi-sisinya. Selanjutnya adalah besar sudutnya. Coba kita lihat besar sudutnya, ada sudut apa saja. Sudut itu yang di pojok. Penulisannya bisa satu huruf B, huruf A gitu bisa, atau 3 huruf A, B, C, berarti itu sudut B, kayak gitu. Kita gunakan yang satu huruf saja, sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Untuk yang trapesium ABCD. Untuk sudut A itu besarnya ada berapa? Nah, di sini karena ada tanda begini, ini namanya sudut siku-siku. Nah, besarnya sudut siku-siku berapa? Sudut siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Sudut B sama juga karena ada tanda begitu, berarti 90 derajat. Sudut C. Ini sudut C ya. C. Berarti berapa ini? 60 derajat. Sudut D 120 derajat. Nah, misalkan ini tidak diketahui, ini tidak diketahui. Tapi kita sudah tahu di sini 120. Nah, di sini itu isinya adalah 180 dikurangi 120. Hasilnya adalah 60. Gitu ya. Ini kalau misalkan yang sudut ini saja yang diketahui tapi ini tidak diketahui. Jumlah antara sudut ini C dan D itu adalah 180. Jadi jumlah sudut yang berdekatan di bangun trapesium itu jumlahnya adalah 180. Jadi misalkan yang diketahui salah satu, berarti tinggal 180 dikurangi sudut yang sudah diketahui itu ya. Oke, itu tambahan saja biar nggak lupa. Kemudian untuk sudut trapesium yang kedua, kita lihat ada sudut apa saja. Sudut K, sudut L, sudut M, sudut N. Oke, sudut K nya berapa? Sudut K, nih sudut K ada tanda begitu berarti 90 derajat. Sudut L ada juga tanda begitu berarti 90 derajat. Sudut M 60 derajat dan sudut N 120 derajat. Oke, sudah kita cari panjang sisi dan sudut-sudutnya. Oke. Nah, untuk syarat dua bangun itu kongruen itu ada dua. Jadi ini syaratnya itu ada dua. Syarat dua bangun itu kongruen itu ada dua. Jadi yang pertama, syarat dua buah bangun itu kongruen adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Gimana sih sebenarnya yang bersesuaian itu? Nah, kita lihat bersesuaian. Sebelum kita
menuliskan yang bersesuaian, kita bisa memberi tanda. Misalkan ini ya, yang bersesuaian itu yang sama ya, ini pasti ini 9. Ini yang bawah ya. Kemudian atasnya kan ini AD, panjang AD. Berarti kita kasih ini kan tanda 1 aja begini. Berarti kita kasih tanda 2. Ini yang atas adalah KN-nya, berarti kita kasih tanda 2. Kemudian yang tingginya ini 4. Kasih tanda 3. Ini juga 1 2 3. Kemudian yang sisi miringnya 1 2 3 4. Berarti kita kasih 1 2 3 4. Artinya BC ini bersesuaian dengan yang kamu kasih tanda 1 ini, berarti KLM. CD bersesuaian dengan MN. Begitu seterusnya ya. Oke, kita bisa menuliskan jadi A ke B, AB bersesuaian dengan apa? AB. Tandanya 3. Di sini yang tandanya 3 yang mana? 3 kah ini? 3. Ini ya, LK. Panjangnya berapa? Panjangnya adalah 4 cm. Kemudian B ke C. B ke C itu tanda strip 1. Berarti B ke C bersesuaian dengan tanda strip 1 ini, berarti LM. Sama enggak BC? BC 9, LM 9 juga ya, panjangnya adalah 9 cm. Kemudian ada lagi BC yang tanda 2 ini, AD bersesuaian dengan yang 2, berarti ini ya, KN. Panjangnya adalah KN 6 cm. KN sama dengan ini kan, AB 6 cm. Oke, selanjutnya satu lagi, panjang sisi yang miring ini ada 4. Ini ada 4 strip, berarti yang di sini juga 4 strip. 1 2 3 4, berarti CD bersesuaian dengan MN. Panjangnya adalah 5 cm. Ini saya kasih tanda begini sama ya, ini bersesuaian dengan ya. Oke. Ya, itu untuk syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Coba kita perhatikan sudut yang sama, yang letaknya sama, berarti sudut A ini di atas, berarti yang di atas adalah K. Sama sudut A sama dengan sudut K, sama dengan 90 derajat. Sudut B yang di bawah, berarti ini juga yang di bawah. Sudut B sama dengan sudut L, yaitu 90 derajat. Sudut C yang di bawah pojok ya kan, berarti sama dengan yang di bawah pojok juga, M 60 derajat. Kemudian yang terakhir sudut D itu sama yang di atas ya, yang lebar ini juga berarti sudut M, yaitu 120 derajat. Jadi syarat kongruen itu ada 2. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kalian harus ingat itu ya. Dari 1 dan 2, maka kita bisa simpulkan trapesium ABCD itu akan kongruen. Ini simbolnya ya, simbol kongruen ada begini, kongruen dengan KLMN. Ini simbol dari kongruen. Jadi trapesium ABCD itu kongruen, simbol kongruen dengan KLMN.